Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sufi di sini menemui kembali Sobat Sehat. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang akan dilakukan oleh surveyor yang dikenal dengan RDOWS. R untuk melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. D. Surveyor melihat dokumen bukti implementasi. O. Surveyor akan melakukan observasi. W. Surveyor akan melakukan wawancara. Dan S. Surveyor akan meminta Sobat Sehat melakukan simulasi atau peragaan. Ini untuk membuktikan apakah Sobat Sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dokter Sufi dibangun untuk itu semua. Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-354 yang membahas kriteria rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK pelayanan UKM terintegrasi lintas program dan mengacu pada RUK Puskesmas. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar Sobat Sehat di Puskesmas itu mulai mempersiapkan untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap di Puskesmas. Draft siap versi revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1 KMP, bab 2 UKM, bab 3 UKP laboratorium dan pelayanan kefarmasian, bab 4 PPN, bab 5 PMP. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Dijelaskan bahwa siap versi revisi tinggal terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Adapun materi baru dan yang disempurnakan pada siap versi revisi bisa dilihat pada slide di video berikut ini. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap versi revisi meliputi indikator mutu, SKP, PPI, MFK, K3, Germas, UKM esensial, PPN, PIS-PK, area prioritas, dan penilaian terhadap Dinas Kesehatan. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen Puskesmas melalui P1, P2, dan P3. Nah, mulai video 352, kita akan membahas bab 2 atau upaya kesehatan masyarakat. Kita lihat gambar 1 bab 2 UKM di video. Selanjutnya kita lihat gambar 2 di video. Kita bertemu dalam 20 video yang akan membahas UKM secara bertahap. Sobat Sehat, kita membahas standar perencanaan UKM secara terpadu. Standar ini meliputi 3 kriteria. Kriteria yang pertama, perencanaan pelayanan UKM Puskesmas disusun secara terpadu berbasis wilayah kerja Puskesmas dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, data hasil penilaian kinerja Puskesmas termasuk memperhatikan hasil pelaksanaan PIS-PK dan capaian target SPM. Kemudian kriteria yang kedua, perencanaan pelayanan UKM Puskesmas memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, di mana proses kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh Puskesmas. Kriteria ketiga, RPK pelayanan UKM terintegrasi lintas program dan mengacu pada RUK Puskesmas. Di video 354 ini, kita akan membahas kriteria 2.1.3. Kita lihat dulu slide yang menjelaskan standar 2.1 perencanaan UKM secara terpadu di video. Berikut kita lihat slide yang menjelaskan tahapan perencanaan UKM di video. Tahapan perencanaan UKM meliputi 1. Hasil SPM dan PPN. 2. Analisis situasi antara lain hasil evaluasi kinerja, pelayanan UKM dan mutu, misalnya INM. Kemudian hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, capaian PIS-PK. Ketiga, penetapan masalah kinerja
masalah IKH, dan masalah PIS/PK. 4. Mengidentifikasi akar penyebab masalah. Kelima, menentukan solusi atau pemecahan masalah. Keenam, menyusun rencana 5 tahunan atau Renstra. Ketujuh, menyusun RUK atau RBA. Kedelapan, menyusun RPK. Kesembilan, menyusun RPK bulanan. Kesepuluh, melaksanakan RPK. Kesebelas, pencatatan dan pelaporan. 12, monitoring dan evaluasi. 13, RTL. 14, perbaikan perencanaan. Kita bahas pernyataan bab 2. Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Kemudian kita akan bahas pernyataan standar 2.1. Perencanaan pelayanan UKM dilaksanakan secara terpadu. Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas disusun secara terpadu berbasis wilayah kerja Puskesmas dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat. Data hasil penilaian kinerja Puskesmas termasuk memperhatikan hasil pelaksanaan program PIS/PK dengan capaian target standar SPM daerah kabupaten kota. Selanjutnya kita akan bahas pernyataan kriteria 2.1.3. Rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK pelayanan UKM terintegrasi lintas program dan mengacu pada RUK Puskesmas. Adapun pokok pikirannya adalah perencanaan pelayanan UKM Puskesmas disusun secara terintegrasi lintas program agar efektif dan efisien serta melalui tahapan perencanaan Puskesmas. Penyusunan RPK harus mengacu pada RUK. Jika sebagian kegiatan yang direncanakan dalam RUK tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya, maka dimungkinkan sebagian yang tercantum dalam RUK tidak dituangkan dalam RPK. RPK pelayanan UKM menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan kegiatan setiap bulan. RPK pelayanan UKM dimungkinkan untuk diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil pemantauan, kebijakan, dan kondisi-kondisi sesuai peraturan perundang-undangan. RPK pelayanan UKM dirinci dalam RPK untuk masing-masing pelayanan UKM dan disusun kerangka acuan kegiatan atau KAK untuk tiap kegiatan dari masing-masing pelayanan UKM. Selanjutnya kita akan bahas apa saja elemen penilaiannya. Pertama, tersedia rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK tahunan UKM yang terintegrasi dalam RPK tahunan dari Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini adalah R. Kemudian yang kedua, tersedia RPK bulanan untuk masing-masing pelayanan UKM yang disusun setiap bulan dengan kejelasan pelaksanaan tiap kegiatan atau R. 3. Tersedia kerangka acuan kegiatan atau KAK untuk tiap kegiatan dari masing-masing pelayanan UKM sesuai dengan RPK yang disusun atau R. 4. Dilakukan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pelayanan UKM berdasarkan hasil pemantauan D dan B. 5. Jika terjadi perubahan rencana pelaksanaan pelayanan UKM berdasarkan hasil pemantauan, kebijakan, atau kondisi tertentu, maka dilakukan penyesuaian rencana kegiatan dari pelaksanaan tersebut atau D. Selanjutnya kita lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 2.1.3.1. Selanjutnya, kita lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 2.1.3.2. Berikut ini kita juga akan melihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 2.1.3.3.
Selanjutnya, kita juga lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 2.1.3.4. Berikutnya kita akan lihat juga slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 2.1.3.5. Nah, Sobat Sehat, di video 354 ini dijelaskan yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian dari kriteria rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK pelayanan UKM terintegrasi lintas program dan mengacu pada RUK Puskesmas itu meliputi 1. Dokumen RPK tahunan UKM terintegrasi dalam RPK tahunan Puskesmas atau R. 2. Dokumen RPK bulanan untuk masing-masing pelayanan UKM yang disusun setiap bulan dengan kejelasan pelaksanaan tiap kegiatan atau R. Kemudian yang berikutnya, dokumen kerangka acuan kegiatan atau KAK untuk tiap kegiatan dari masing-masing pelayanan UKM sesuai dengan RPK yang disusun atau R. Dokumen form evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pelayanan UKM berdasarkan hasil pemantauan atau D. Dokumen penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan jika terjadi perubahan rencana pelaksanaan pelayanan UKM berdasarkan hasil pemantauan, kebijakan atau kondisi tertentu D. Dan selain itu, Sobat Sehat harus bisa menjawab saat diwawancarai oleh surveyor. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang SIAP edisi kedua versi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 354 ini kita telah membahas kriteria RPK pelayanan UKM terintegrasi lintas program dan mengacu pada RUK Puskesmas. Kita akan bertemu kembali di video 355 yang akan membahas tentang kriteria penjadwalan pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas. Disepakati bersama dengan memperhatikan masukan dari sasaran dari masyarakat, dari kelompok masyarakat, lintas program, dan lintas sektor yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.